Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa semester 5 IEKI akan menjelaskan dengan sukuk dana haji. Next. Di sini juga ada teman-teman saya yaitu Hanifah Batari, ada Herunisa Kevin Karel, ada Hirul Anwar, dan ada Magfiro Arsisani. Lalu untuk uraian topiknya, yang pertama yaitu pengertian sukuk dana haji, yang kedua struktur sukuk dana haji, yang ketiga jenis-jenis sukuk dana haji, keempat landasan hukum sukuk dana haji, dan yang terakhir yaitu karakteristik sukuk dana haji. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sukuk dana haji yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, sukuk dana haji Indonesia atau SDHI adalah penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam SBSN atau surat berharga syariah negara yang dilakukan dengan cara private placement berdasarkan kesepakatan bersama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Jenis akad yang digunakan adalah jaroh al-khadamat dengan underlying aset berupa jasa atau service. Adapun Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk dana haji itu sendiri yaitu dalam rangka pengembangan pasar syariah. Mengingat SBSN atau sukuk merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dengan maksud untuk memperluas sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya ketika Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk dana haji ini, secara tidak langsung itu akan menambah pendapatan APBN. Bisa dilihat di tabel realisasi penerbitan SBN 2019, di mana dalam realisasi penerbitan surat berharga negara ini sebesar 57,5 triliun rupiah dan surat berharga syariah negara sebesar 24,5 triliun. Dari total SBSN tersebut, realisasi penerbitan sukuk dana haji Indonesia sebesar 10,7 triliun rupiah. Jumlah tersebut cukup besar mengingat sukuk dana haji di Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 2009. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada skema atau struktur sukuk dana haji. Untuk proses yang pertama itu untuk jasa layanan hajinya melalui akad ijaroh al-khidamat oleh si pengguna jasanya. Lalu diproseslah oleh si investor. Lalu pihak SPV melakukan akad wakalah kepada wakil lalu diproses. Lalu wakil melakukan pengadaan jasa layanan haji seperti flight, catering, and housing. Lalu pengadaan tersebut dibuatkanlah laporan kepada pihak SPV. Lalu pihak SPV melakukan penandatangan BAST pekerjaan kepada pengguna jasanya. Lalu pengguna jasa melakukan pembayaran jasa layanan haji kepada pihak SPV. Dan pihak SPV pun melakukan pelunasan kepada investor, pelunasan dana sukuk. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari sukuk dana haji. Yang pertama, jenis sukuk dana haji yang setelah diterbitkan oleh pihak Kementerian Keuangan diantaranya SDHI 2010A sebesar 1,5 triliun dengan tenor 1 tahun, terbit pada tanggal 7 Mei 2009 dan jatuh tempo tanggal 7 Mei 2010. Besar kuponnya 8,52%. Lalu selanjutnya ada SDHI 2010B, di mana sebesar 850 miliar dengan tenor 11 bulan, terbit 24 Juni 2009 dan jatuh tempo 7 Mei 2010. Besar kuponnya 7,83% dibayarkan setiap tanggal 7 tiap bulannya. Selanjutnya ada SDHI 2010C, sebesar 336 miliar dengan tenor 13 bulan, terbit 24 Juni 2009 dan jatuh tempo pada 24 Juli 2010. Besar kuponnya 7,89% dibayarkan setiap tanggal 7 tiap bulannya. Selanjutnya ada SDHI 2013A, yaitu sebesar 4,12 triliun dan terbit pada tanggal 17 Mei 2010. Nah, selanjutnya ada SDHI 2014B, yang mana sebesar 336 miliar dengan tenor 4 tahun, terbit 25 Agustus 2010 dan jatuh tempo 25 Agustus 2014. Besar kuponnya 7,30% per tahun dan pertama kali dibayarkan pada tanggal 25 September 2010.
Lalu selanjutnya yang terakhir ada SDHI 2014C, di mana tingkat imbalannya sebesar 7,1 per tahun dengan tanggal penerbitan 7 Oktober 2010, jatuh tempo 7 Oktober 2014, dan pembayaran imbalannya tanggal 7 tiap bulannya. Tanggal pembayaran pertamanya itu pada tanggal 7 November 2010 dengan tanggal pembayaran imbalan terakhir 7 Oktober 2014. Nah, dari 7 jenis SDHI tersebut yang sudah jatuh tempo adalah SDHI dengan seri SDHI 2010A, 2010B, dan 2010C karena hanya memiliki tenor 1 tahun, sedangkan untuk jenis SDHI dengan seri lainnya akan jatuh tempo antara waktu 3 sampai 4 tahun lagi. Selanjutnya ada landasan hukum sukuk dana haji. Landasan hukum sukuk dana haji mengacu pada landasan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ijaroh, karena memang akad yang digunakan adalah akad ijaroh al-khodamat, yaitu ijaroh pelayanan. Landasan hukum sukuk dana haji Indonesia terdapat 4 poin. Yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijaroh. Yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/4/2000 tentang wakalah. Lalu yang ketiga ada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/6/2008 tentang surat berharga syariah negara. Lalu yang terakhir ada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 70/DSN-MUI/6/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara. Lalu ada dasar hukum penerbitan dan pengelolaan SBSN, yaitu yang pertama ada Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN, yaitu memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan SBSN. Yang kedua, memberi kewenangan kepada pemerintah menggunakan BUMN sebagai aset SBSN setelah mendapat persetujuan. Lalu yang terakhir ada memberi kewenangan untuk pembentukan perusahaan penerbitan SBSN. Lalu yang kedua ada peraturan pelaksanaan UU SBSN, di mana ada PP terkait perusahaan penerbit SBSN, PMK terkait penerbitan SBSN di pasar dalam dan luar negeri, lalu ada PMK terkait pengelolaan aset SBSN. Yang terakhir ada peraturan lain tentang terkait pengelolaan utang negara. Yang pertama ada UU No. 17/2003 tentang keuangan negara memberi kewenangan kepada negara untuk melakukan pinjaman. Yang kedua ada UU No. 1/2004 tentang pembendaharaan negara memberi kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang baik dari dalam maupun luar negeri. Topik yang terakhir yaitu adalah karakteristik sukuk dana haji. Karakteristik yang pertama yaitu adalah tidak menggunakan BUMN sebagai underlying aset. Pada dasarnya, underlying aset yang digunakan oleh pemerintah ada 3, yaitu barang milik negara, yang biasanya digunakan menjadi underlying aset pada sukuk dengan akad ijaroh, sale, dan leaseback. Lalu, jasa servis, khusus untuk sukuk dana haji Indonesia yang menggunakan underlying aset berupa jasa dan proyek ataupun kegiatan pemerintah yang digunakan pada proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan underlying aset berupa proyek ataupun kegiatan pemerintah tersebut, seperti misalnya pembangunan jembatan, jalan raya, dan sebagainya. Lalu, yang kedua yaitu adalah transaksi aset SBSN. Berdasarkan penyediaan jasa layanan haji yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Jasa di sini yaitu berupa pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji berupa flying atau penerbangan, catering konsumsi, dan housing pemondokan. Karakteristik yang ketiga yaitu adalah imbalan bagi investor berupa ujroh yang dapat dibayarkan secara periodik dengan jumlah tetap. Bersifat tetap karena memang kupon yang disepakati sejak awal adalah fixed kupon. Lalu karakteristik yang keempat adalah SBSN bersifat non-tradable. Pada dasarnya, sukuk dana haji tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang kelima, yaitu adalah dapat di-roll over pada saat jatuh tempo. Apabila satu sukuk dana haji telah jatuh tempo, maka secara langsung pemerintah bisa menerbitkan kembali sukuk dana haji sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. Dan karakteristik yang terakhir adalah metode yang digunakan adalah private placement sukuk dana haji, menggunakan metode penempatan langsung, karena terkait dana haji itu sendiri, penempatannya dilakukan oleh Kementerian Agama dari dana-dana haji milik rakyat. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan mengenai contoh kasus dari sukuk dana haji di Indonesia.
Pemerintah menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia sebesar 2 triliun seri 2021A melalui penempatan dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi menyebutkan, penerbitan SDHI melalui penempatan dana haji itu melalui metode private placement. Penempatan dana haji ke SDHI ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada tanggal 22 April 2009 tentang tata cara penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam surat berharga syariah negara dengan metode private placement. Rincian Term and Condition SBSN seri SDHI 2021A adalah tingkat imbalan dengan kupon tetap 8,0% per tahun, tanggal penerbitan 11 April 2011 dan tanggal jatuh tempo 11 April 2021. Pembayaran imbalan pada tanggal 11 setiap bulannya, tanggal pemberian imbalan pertama 11 Mei 2011 sampai 11 April 2021, akad SBSN ini adalah ijarah al-hadamat dan SBSN ini tidak dapat diperdagangkan. Pada Februari 2011, pemerintah menerbitkan SBSN seri SDHI 2014D sebesar 6 triliun rupiah. Penerbitan SDHI itu dilakukan melalui penempatan dana abadi umat yang dikelola oleh Kementerian Agama pada SBSN dengan metode private placement. SDHI 2014D memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 7,85% per tahun, akan jatuh tempo 11 Februari 2014, pembayaran imbalan dilakukan setiap tanggal 11 setiap bulan. Tanggal pembayaran imbalan pertama pada 11 Maret 2011 dan terakhir pada 11 Februari 2014. Surat berharga jenis ijarah al-hadamat ini tidak dapat diperdagangkan. Pada Oktober 2010, pemerintah juga menerbitkan SBSN dengan seri SDHI 2014C melalui penempatan dana haji yang dikelola oleh pemerintah. SBSN seri SDHI 2014C memiliki nilai nominal 2 triliun rupiah dengan akad ijarah al-hadamat dengan tingkat imbalan tetap sebesar 7,13% per tahun dan diterbitkan pada 7 Oktober 2010. SDHIC akan jatuh tempo pada 7 Oktober 2014 dengan pembayaran imbalan dilakukan tanggal 7 setiap bulan. Itu dia pemaparan dari kami mengenai sukuk dana haji. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.